Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Nazwani, NPM saya 712409154041 dan saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM beserta karakteristik dan metode-metodenya. Terutama RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara dengan akses cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang aktif digunakan oleh CPU, sehingga komputer dapat bekerja dengan lancar. Karakteristik utamanya adalah volatilitas atau data hilang saat listrik mati, kecepatan tinggi, dan akses acak. Metode klarifikasinya antara lain berdasarkan teknologi atau seperti DRAM dan SRAM, dan kecepatan atau seperti DDR3 dan DDR4 dan DDR5. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik RAM. Yang pertama ada volatilitas. Volatilitas adalah data hanya tersimpan selama ada pasokan daya listrik. Ketika komputer mati, semua data di RAM akan menghilang menjadikannya penyimpanan sementara. Dan yang kedua ada kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi atau RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan permanen seperti SSD atau HDD yang mempercepat proses pembacaan dan penulisan data. Dan yang terakhir ada akses acak. Akses acak adalah RAM memungkinkan data dibaca atau ditulis dalam urutan apapun dengan kecepatan yang sama, berbeda dengan media penyimpanan yang harus mengakses secara berurutan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan metode klasifikasi atau jenis RAM. Berdasarkan teknologi, SRAM atau static RAM lebih cepat dari DRAM karena tidak perlu penyegaran terus-menerus, tetapi kapasitasnya lebih terbatas dan lebih mahal. Umumnya digunakan untuk cache pada CPU. Dan yang kedua ada DRAM atau dynamic RAM, atau lebih tepatnya lebih umum dan lebih banyak kapasitasnya, memerlukan penyegaran berkala untuk penyimpanan data, jenisnya sangat beragam. Berdasarkan kecepatan dan generasi dari DRAM, ada dua metode, yaitu yang pertama SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, atau lebih tepatnya disebut sinkron dengan frekuensi clock system. Dan yang kedua ada DDR SDRAM atau Double Data Rate, atau generasi berikutnya dari SDRAM yang dapat mentransfer data 2 kali per siklus per clock. Generasi lebih baru seperti DDR3 dan DDR4 dan DDR5 menawarkan peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan kapasitas yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pula menurut berdasarkan fungsi, atau yang pertama kita sebut RAM ELCE atau Error Correcting Code, yang mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data secara otomatis, digunakan pada sistem yang membutuhkan keandalan tinggi seperti server. Yang kedua ada RAM Non-Edge atau tidak memiliki fitur koreksi kesalahan, lebih umumnya digunakan pada komputer pribadi dan harganya lebih terjangkau. Sekian dari video saya tentang RAM, karakteristik, dan metode-metodenya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.